masalah yang kita hadapi adalah orang tua tidak mau sabar kepada anaknya yang masih remaja. Bahkan seolah-olah anak yang remaja itu menjadi musuhnya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, mari kita sama-sama pengajian pagi hari ini adalah kita belajar menghadapi masalah hidup. Apa tadi Mas Isan? Menghadapi masalah hidup. Belajar menghadapi masalah hidup. Bagaimana kita menghadapi masalah hidup ini? Karena di dalam kehidupan manusia ini kan isinya masalah semua ini. Ya, isinya masalah semua. Masalahnya apa? Antara nurani dengan tuntutan kerja ini kadang-kadang nggak imbang. Iya, Pak. Saya ini aslinya pengen begini, pengen begini, gitu ya. Iya enggak? Jadi antara nurani dengan apa tadi tuntutan kerja itu kadang-kadang nggak imbang. Gitu. Banyak itu. Saya mestinya akan punya janji dengan ini, saya harusnya begini, saya punya begini. Terus begitu, ya. Ya, kecenderungan hati nurani ini tidak seperti itu. Jadi antara tuntutan kerja dengan hati nurani ini harus imbang. Harus imbang. Kalau caranya di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Dan Allah sendiri sudah menyatakan di dalam Al-Quran tentang keseimbangan di dalam hidup ini. Jangan sampai jomplang. Ya, Masya Allah. Keseimbangan itu kalau di dalam bahasa fikihnya namanya tawazun. Tawazun itu adalah keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, ini harus seimbang. Masya Allah. Kalau nggak seimbang, jomplang pasti akan jadi masalah. Gitu. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai fit dunianya hasanah tapi akhiratinya tidak hasanah. Itu kan. Makanya waktu ini kalau secara umum kan, secara umum ya, secara umum dibagi 3 kan di dalam kehidupan kita ini. Ya, 8 jam ini untuk bekerja. 8 jam untuk akhirat, gitu ya. 8 jam untuk istirahat. Begitu. Mestinya begitu. Tapi ini seringkali tidak imbang. Lebih banyak tuntutan kerjanya, waduh, banyak sekali, sehingga tidak imbang antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini kita harus ada tawazun, ya, harus ada berimbang. Ya, jangan sampai ini sekali lagi adalah jomplang, maka nanti akan timbul jadi masalah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bahwa seringkali kecenderungan hati nurani ini yang mengarah kepada kebaikan itu dikalahkan dengan karena mencari untung. Aku ki jane ya sakno. Tapi karena tuntutan mencari untungnya itu jauh lebih besar, sehingga mengalahkan nurani. Ya Allah. Nah, makanya ini ya masalah-masalah yang sering terjadi, yang sering kita hadapi itu begitu. Aku jane sakno tapi ya karena cari keuntungan yang lebih besar. Ya. Dan nun sewu Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan bahwa
segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan nurani, sesuatu yang tidak dilakukan penuh dengan cinta itu tidak berkah. Masya Allah. Coba kadang-kadang Masya Allah tiang niku ya masih terus ya kekurangan terus di dalam kehidupan ini kurang ya. Kadang-kadang UMR aja cuma berapa gitu ya, tapi kadang-kadang ada yang ndak kerja blas, ndak keluar keringet blas gitu ya. Tapi sekali tanda tangan bisa 4 miliar, bisa 2 miliar gitu ya. Ya ini kan berjuta-juta gitu ya. Masya Allah, ini kalau kula panjenengan bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja yang betul-betul dikerjakan, maka itu akan berkah. Masya Allah. Orang yang mendapatkan hasil tanpa bekerja itu biasanya akan cenderung tidak berkah. Misal tidak pernah ngantor tapi bayaran terus. Enten apa mboten ngoten? Wonten apa? Teng pundi? Gaji buta ngoten. Masya Allah. Jadi tidak pernah ngantor tapi kok lancar terus. Jadi itu sementara orang yang ngangkati karung itu Masya Allah sampai keluar keringat itu sehari atau 1 bulan cuma berapa. Makanya tapi itu berkah. Ya, jangan sampai kula panjenengan nurani ini seringkali dikalahkan dengan untuk mencari satu keuntungan. Ini masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian masalah yang kita hadapi adalah orang tua tidak mau sabar kepada anaknya yang masih remaja. Bahkan seolah-olah anak yang remaja itu menjadi musuhnya. Masya Allah. Sering kan begitu ya? Ya sering kan? Iya. Enten apa mboten ya? Jadi kurang sabar. Kurang sabar, jadi dianggap anak itu musuhnya. Dan ya bisa, kita harus dengan kesabarannya. Ya, kalau sering matur kepada Bapak Ibu sekalian, mboten iso ngalahne wong sabar iku bener. Maksudnya bagaimana? Ya di dalam kehidupan semuanya itu karena sudah diatur oleh Allah. Kita ini terus jalani apa yang sudah menjadi frame ketentuan Allah, ikhtiar semampunya, tapi kesabarannya harus lebih tinggi. Ya Allah. Pontah sak pinter-pintere menungso gesek tetap kalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu, masih kalah dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana sebaik apapun masih kalah dengan rencana Allah. Wa makaru wa makarullah. Kan begitu ya. Manusia punya taktik apa saja masih kalah dengan rencana-rencana yang planningnya Allah, itu masih kalah. Bisanya manusia hanya berdoa. Usaha itu. Ini oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menghadapi anak-anak kita, keluarga kita itu dengan penuh kesabaran. Ya, penuh dengan ketawakalan ya. Banyak berdoanya gitu, banyak memohonnya kepada Allah daripada banyak menasehatinya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan seluruh pendengar Radio Al Victor yang dirahmati oleh Allah, masalah yang sering kita hadapi bahwa dalam sistem kerja kita ini seringkali manusia diperlakukan seperti benda. Isinya target. Ada enggak kira-kira? Iya, seperti mesin. Seperti mesin. Iya, isinya ini kan masalah. Iya. Target. Pokoknya kamu hari ini harus dapat nasabah sekian. Iya. Misalnya, kamu harus dapat sekian. Kamu pokoknya hari ini harus dapat untung sekian. Anggota sekian, untung sekian. Jadi target terus. Sehingga manusia diperlakukan seperti benda. Diperlakukan seperti benda.
Ini masalah. Maka monggo kita bersama, kalau sudah nanti jadi target terus itu kan susah, sehingga sampai nggak kenal keluarga, sampai nggak kenal semuanya. Ini masalah yang sering kita hadapi. Semua adalah target. Enten apa mboten? Nggih, gimana harus sekian, pokoknya harus sekian. Ratingnya harus sekian. Nah, ini masalah yang sering kita hadapi. Maka Bapak Ibu dulur Victor, mari kita bersama membangun keseimbangan, membangun tawazun antara nurani dengan tuntutan kerja kita, dan antara duniawi dan ukhrawi, ya, suasana batin kita, dan kita menambah kesabaran kita terutama kepada anak-anak remaja kita. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu dan dulur Victor, mudah-mudahan menghadapi masalah-masalah yang sering kita hadapi, kita selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.